Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Salsa. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Oke, di pertemuan virtual kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita, yaitu pembentukan karakter menurut kajian Charlotte Mason. Sebelum kita presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari saya sendiri, Aulia Nur Salsabila dengan NIM 1511421-039. Selanjutnya, bisa dilanjut. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Muhammad Umar Barudin Abdullah dengan NIM 15114211036. Selanjutnya dengan saya Iza Saumi Aziza dengan NIM 1511421040. Selanjutnya, nama saya Alvinda Auralia Nisa dengan NIM 15114211045. Selanjutnya dengan saya Namira Nisa Faza dengan NIM 15114211049. Selanjutnya dengan saya Nairul Fauzia dengan NIM 15114211016. Selanjutnya saya Aulia Rizkyani Firdausi dengan NIM 15114211018. Selanjutnya dengan saya Silvani Oktavia dengan NIM 15114211047. Selanjutnya dengan saya Luciana Pangaribuan dengan NIM 15114211050. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai presentasi. Kepada pemateri 1, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pembentukan karakter menurut kajian Charlotte Mason. Pertama-tama, tak afdol rasanya jika kita tidak mengetahui siapakah Charlotte Mason itu. Charlotte Mason lahir di Inggris pada tahun 1842 pada saat umur 20 tahun, ia telah merintis sekolah menengah atas untuk remaja putri. 1 dekade setelah itu, Charlotte mendapat posisi selaku dosen perguruan tinggi di Institut Keguruan. Baru berjalan 4 tahun, Charlotte mengalami sakit serta harus berhenti mengajar. Sepanjang masa pemulihan yang ada, dia banyak mendatangi desa-desa di Inggris, mengamati dan mencatat panorama alam serta sejarahnya dan membuat buku The 40 Shires. Yang pertama ada Their History, Scenery, Arts, and Legend pada tahun 1880. Pengalamannya di dunia pembelajaran membuat para orang tua kagum. Lalu, ia mendirikan serikat orang tua, yaitu Parents National Education Union, untuk memfasilitasi karya pendidikan serta pengasuhan baik di keluarga ataupun di sekolah. Bahan kuliahnya juga dibukukan dengan judul Home Education pada tahun 1886. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Kemudian, waktu dan tempat saya persilahkan kepada pemateri 2 untuk melanjutkan pemaparan materi. Baik, terima kasih atas waktunya. Salsa, sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pada tahun 1891, Charlotte pindah ke Ambleside dan mendirikan sekolah gurunya sendiri, House of Education.
Sekolah ini merupakan sekolah gratis sebagai tempat para calon guru didikan Charlotte dengan metode pengajarannya. Tata cara pendidikannya sangat ramah anak. Jam belajar pendek tanpa drill ataupun hafalan garing, mata pelajaran bermacam-macam, tidak terdapat PR, tidak terdapat sistem ranking, banyak aktivitas hands-on and apresiasi seni serta budaya, dan agenda tertib menjelajahi alam serta bermain leluasa. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ica. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan kepada pemateri 3 untuk melanjutkan pemaparan materi. Baik, terima kasih kepada Salsa atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai pendidikan karakter menurut Charlotte Marston. Nah, kewajiban dari seorang pendidik bukan hanya bertujuan untuk membuat anak dapat menguasai pelajaran saja, tapi juga harus mampu mendidik anak agar mampu untuk menjalankan kehidupan dengan baik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 3. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada pemateri 4 untuk melanjutkan pemaparan materi. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang pendidikan karakter menurut Charlotte Mason, yaitu tujuan metode Charlotte Mason ini adalah untuk membuat kepribadian anak yang luhur. Semua bidang pendidikan yang dipelajari anak dianggap sebagai media terapi kepada anak agar karakter yang diharapkan bisa bertumbuh. Misalnya dari kegiatan membaca, anak diharapkan agar bisa memiliki kebiasaan untuk memperhatikan, berpikir logis, dan juga presisi. Kemudian kurikulum Charlotte Mason mengajarkan seni mendidik anak dengan lembut. Moto pendidikan anak yang diterapkan Charlotte Mason adalah I am, I can, I ought, dan I will. Ia juga mengajak anak untuk mengenali diri sendiri, mengasah kemampuan diri sendiri, mengetahui tanggung jawab, dan memiliki tujuan hidup. Jadi, Charlotte Mason mengharap kepada para orang tua agar dapat mendidik anak dari segi jasmani, intelektual, mental, emosional, dan spiritual. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 4. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada pemateri 5 untuk melanjutkan pemaparan materi. Baik, terima kasih Aulia. Saya di sini akan melanjutkan materinya. Agar dapat berhasil dalam proses membentuk karakter anak, menurut Charlotte Mason, ada 3 hal yang dianggap penting, yaitu 1. Atmosfer. Atmosfer ialah orang yang menjadi tauladan atau dicontoh oleh si anak. Dalam perkembangannya, anak akan mengamati keadaan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak pun juga bisa meniru dari perlakuan, kata-kata dari apa yang sudah mereka amati. Oleh karena itu, menurut Charlotte Mason, orang tua tidak hanya menyusun program belajar kepada anak, namun mereka juga harus membuat program untuk mereka sendiri. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri 5. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada pemateri 6 untuk melanjutkan pemaparan materi. Baik, terima kasih Salsa. Di sini saya akan melanjutkan materi dari metode yang kedua, yaitu disiplin. Disiplin di sini yaitu memberikan latihan-latihan untuk dapat membentuk kebiasaan yang baik. 2 kebiasaan yang paling mendasar adalah habit of obedience, merupakan kebiasaan di mana anak dilatih untuk membuat pilihan atas dasar benar atau salah, bukan atas dasar suka atau tidak suka. Dengan demikian, anak akan terbiasa untuk langsung mengerjakan kewajibannya tanpa memberikan alasan. Dan habit of attention merupakan kebiasaan di mana anak dibiasakan untuk fokus terhadap apa yang sedang ia kerjakan hingga selesai, dan membuat anak agar tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alvinda. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada pemateri 7 untuk melanjutkan pemaparan materi. Oke, terima kasih. Proses membentuk karakter menurut Charlotte
Mason yang selanjutnya adalah, boleh mungkin di slide. Oke, saya ulangi. Proses membentuk karakter anak menurut Charlotte Mason yang selanjutnya adalah ide hidup. Nah, menurut Charlotte Mason, anak-anak setiap hari diusahakan untuk membaca buku yang bermutu gitu. Bukan hanya buku dengan buku garing seperti yang di sekolah biasa, tetapi buku yang dibuat oleh pengarang terbaik. Nah, metode ini sangat menitik beratkan kepada bagaimana peserta didik dapat memahami filosofi apa yang ia pelajari atau why, menentukan materi apa saja yang perlu untuk dipelajari atau what, dan bagaimana cara yang paling tepat agar anak mudah dalam mempelajarinya atau how gitu. Mungkin selanjutnya. Baik, terima kasih Silvani. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada pemateri terakhir untuk melanjutkan pemaparan materi. Baik, terima kasih Salsa. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari pembentukan karakter menurut Charlotte Mason. Kesimpulannya adalah pembentukan karakter menurut Charlotte Mason ini, pendidikan bukan semata-mata hanya tentang pelajaran teori ataupun ekstrakurikuler saja, tetapi tentang pembentukan sikap, karakter, kepribadian, dan perilaku pada anak. Seorang pendidik juga harus mampu mendidik anak agar ia mampu untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik dari segi jasmani, intelektual, mental, emosional, dan spiritual. Agar pembentukan karakter dapat membuahkan hasil, Charlotte Mason menekankan 3 hal, yaitu atmosfer yang merupakan sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua yang menjadi contoh bagi anaknya, kemudian disiplin, yang berarti memberikan latihan-latihan kepada anak untuk dapat membentuk kebiasaan yang baik, dan yang terakhir yaitu ide hidup. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, dan terima kasih kepada seluruh pemateri atas pemaparan materi yang telah diberikan mengenai pembentukan karakter menurut kajian Charlotte Mason. Kami dari kelompok 5 juga memohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.